Betul enggak Ustadz di surga, di akhirat nanti bisa baku bicara penduduk surga dengan penduduk neraka? Bisa saja. Iya. Oke Bu, sudah nih Bu? Iya. Kan kalau saya cerita tuh beda itu kalau kita lihat langsung. Oke, saya baca ya. Ya, tabe Pak, ini meja tak Pak? Ya. Ya, tabe Pak. Ini kita pakai Pak supaya enggak berat gitu. Ya. Sudah ketemu ayat 44. Wanada. Ada mi? Coba beda lihat. Ya tahu wah. Oh ya, ada apa tahu. Nah, cocok. Tahu? Penghuni surga. Jadi ada 3 itu di situ. Oke, lihat dulu. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Tunggu dulu. Bagus toh. Dibaca dari ayat 43-nya. Karena ada doanya penghuni surga. Waktu baru masuk surga apa dibaca? Nah ini. Coba ayat 43-nya. Sebelumnya 43-nya. Di sebelah kanan bawahnya. Sebelah kanan bawahnya. Sudah ketemu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu, ini perkataan orang kalau pertama kali masuk surga. Apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Coba Bu, sama-sama baca artinya. Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Jadi sebelum masuk surga dicabut rasa apa? Dendam. Saya bunyi kayaknya HP kok. Tunggu dulu. Ya, sejauh dulu. Ya, oke. Nah, jadi sebelum masuk surga apa dicabut dulu? Janganlah lo dendam sekarang. Tidak bisa masuk surga itu. Jangki iri, ya, jangki dendam, jangki hasad, jangki dengki. Karena tidak akan masuk surga orang yang masih punya itu. Ya. Bermasalah di akhirat orang yang punya penyakit hati sama orang. Ikhlas mungkin Bu. Ya. Kalau sakit hati maafkan nih. Kalau tidak susah itu. Makanya banyak dibaca surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin. Dan dari dendamnya orang kalau dendam. Bahaya mentong. Ya, karena tidak masuk surga. Karena ini. Pertama kali dicabut semua rasa dendam, rasa iri. Biasa Bu. Tetangga yang mobil baru. Kita yang tidak bisa tidur. Hati-hati Ki. Betul. Dipikir Ki terus. Staf Ji suaminya. Di mana dapat uang? Beli Fortuner. Di mana dapat uang? Dipikir Ki. Ndak berani juga nak monton juga nak klarifikasi. Pergi tukang sayur, nak cerita di mana dapat uang itu. Iya. Belanja di Hero, ketemu teman nak cerita lagi itu tahu gitu di mana dapat uang itu. Iya. Ketemu lagi di pengajian, nah cerita lagi orang itu ada tetanggaku tuh staf Ji, Somina, Fortuner, ndak korupsi Ji itu. Iya. Nah cerita mi kanan kiri. 1 bulan mau tidur ndak enak, apalagi kalau mau tutup pagar nah tiba-tiba maceleng di jendela baru ada itu Fortuner lewat. Dia bilang bagus nah mobilnya dari mana iwannya. Iya. Setelah 1 bulan ketemu dengan ini siapa? Istrinya yang punya mobil. Dia tanya, mohon maaf Bu, ya, saya lihat mobilnya Bapak baru. Oh iya Fortuner. Dia bilang beli cash apa beli cicil?
Nah tanya kita Balikis. Oh dia bilang ini ibu, perhatikan bu, bahayanya ini. Dia bilang ini bu apa? Ini kisah nyata. Dia bilang ini apa? Waduh mohon maaf bu. Suami saya punya atasan. Atasannya pergi ke Belanda. Anaknya mau wisuda. Cuti 2 bulan. Mobilnya dititip ke suami. Dalam hatinya. Saya cerita di kanan kiri. Ternyata mobil bosnya dititip ke. Astagfirullah. Itulah bahayanya penyakit hati. Hati-hati pak. Dia cerita kanan kiri ternyata langsung malu. Iya. Dia bilang banyaknya dosaku. Baru-baru ustaz bahas masalah gibah. Orang yang menggibahi saudaranya apalagi memfitnah. Kan itu fitnah berarti. Kalau tidak benar kan fitnah. Kalau benar gibah. Sedangkan benar saja sudah gibah. Gibah itu apa? Makan bangkai saudara. Kan Al-Hujurat. Siapa yang menggibahi? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sampai ada yang menggibahi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah kamu mau makan bangkai saudaramu? Bangkai itu apa? Orang yang sudah meninggal ada bangkainya, betul atau tidak? Mau enggak makan bangkai? Ada yang mau. Bangkai ayam saja kita sudah mau, apalagi bangkai manusia. Kalau tidak benar, kayak tadi Nabi bilang, wih dari mana ada uang? Itu uang korupsi. Berarti kan fit. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini yang paling banyak membuat kenapa perempuan banyak di neraka. Mulutnya. Tidak ada di sini, tidak ada di sini. Yang kita takut. Di luar. Banyak. Tidak ada di sini bu. Jadi bu, sampai Nabi bilang begini, jaga lisanmu, kuffali hadza atman lakal jannah, saya jamin bagimu surga. Umar bin Khattab bilang, siapa yang banyak bicaranya, pasti banyak dosanya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baiknya manusia yang sedikit bicaranya atau lebih baik diam. Yang gitu kan cerita baru cerita sembarang. Bahaya sekali. Ya. Ini nih bahayanya orang kalau tidak tahu ilmunya. Makanya biasa ada orang itu dia bilang, cerita dari mana itu Ustaz Dasat? Begini saya bilang, tunggu dulu. Dia bilang, itu apa itu cerita-cerita begitu? Saya bilang tunggu dulu. Saya kasih tahu, ada ayatnya dalam Quran. Penghuni surga bisa bicara dengan penghuni neraka. Penghuni neraka bisa bicara dengan penghuni. Cuma Ustaz Dasat bahasakan dengan bahasa ringan. Kita lihat ayatnya. Apa dulu dibaca Ustaz kalau mau masuk surga? Nah ini nih. Kata Allah, kami cabut rasa dendam dari dalam dada mereka di surga. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Lalu mereka berkata, apa dia bilang? Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sungguh sungguh rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan. Mau hafal ini bu. Alhamdulillah, coba. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi bu, sebelum masuk surga dicobot semua penyakit hati, dadami penyakit hati. Misal masuk begini, ini kan ada surga kan ada pintunya. Bagaimana pintunya Ustaz saya juga tidak tahu, belum peka masuk. Ya. Yang penting ada, masuklah kita dibukakan. Kata malaikat dalam Quran, salamun alaikum. Ya. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam dan abadilah di dalamnya. Ketika kita masuk, lihat ini bu, saya kasihkan simulasi masuk surga. Mau atau tidak? Al-A'raf ayat 43, betul atau tidak? Kami cabut dulu penyakit hatinya.
Selesai mikir toh, penyakit hati dicabut. Bersih mi hati. Tidak ada mi orang dendam sama kita, tidak pernah mi dendam sama orang, tidak pernah mi iri, tidak ada mi hasad, tidak ada mi sama hak, ya, dengki sama orang, tidak ada mi. Lepas masuk, ya. Kita baca Bismillah, ya. Sama persis. Ketika kita masuk surga, kita membaca itu. Sampai di dalam, tidak langsung nikmati semua. Pertama kali kita lihat itu surga, baru dilihat. Karena surga itu kata Nabi SAW, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara fi ayyi qalbin minal bashar. Saking indahnya surga waktu itu, baru kita masuk, baru langkah pertama masuk, baru satu kali mata memandang ini. Dan ingat, mata kita memandang di dunia seperti itu kita memandang di surga. Persis. Iya. Jadi semua yang indah-indah bisa kita lihat. Tidak ada yang lain-lain, semua keindahan. Makanya kata Nabi tadi, surga itu apa? Pernah ditanya Nabi, bagaimana surga ya Rasulullah? Surga adalah apa yang tidak pernah dilihat matamu, mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah didengar telingamu, mala udhunun sami'at, wala khatara fi ayyi qalbin minal bashar, dan kau tidak pernah bayangkan keindahannya. Jadi tidak bisa sekali saya gambarkan itu surga. Kata Nabi, tapi bisa digambarkan lewat cerita-cerita Allah dalam Quran. Ada bidadari, hurun ain, wahurun ain. Kemudian ada apa? Ada anak-anak gilmanun wildan, anak-anak yang berlari-lari. Ada tajri min tahtihimul anhar, mengalir sungai. Itu dipercaya. Ya, harus percaya karena Quran. Tapi bagaimana bentuknya itu sungainya? Tidak bisa dibayangkan di pikiran manusia. Tidak pernah dijangkit bilang kayak sungai Jendek Berang, Teai. Beda. Ya. Sungainya betul-betul Masya Allah Bu. Ya. Dan bayangkan Pak, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dibayangkan. Masuk ke surga, kagum gak? Kagum atau tidak? Pasti takjub. Takjub atau tidak? Langsung Allah katakan, semua yang masuk surga langsung mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saya kalau ceramah ini selalu ku kasih jadi pembuka ceramahku. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kenapa saya suka sekali ini kalimat? Karena saya bilang mudah-mudahan kodong sering ku baca di dunia, ku baca juga nanti di surga. Mau jeki hafal kini, mau jeki. Nah pendek ji, coba ikut saya. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk, dan kami tidak bisa dapat petunjuk kalau Allah tidak kasih petunjuk. Masya Allah. Allah, siapa yang kasih petunjuk kita mau datang mengaji di sini? Siapa? Siapa yang gerakkan hati mau sholat subuh? Allah. Siapa yang gerakkan hati mau dengar ceramah? Allah. Catat ibu, catat di HP tak. Al-A'raf ayat 43. Perkataan pertamanya penghuni di dalam surga. Semua yang masuk surga pasti bilang ini nanti. Makanya mudah-mudahan di dunia dihafal mi, supaya di akhirat gampang makin masuk. Dihafal mi toh? Mudah-mudahan. Kan namanya orang berikhtiar Pak toh. Siapa toh sering dibaca di dunia, masuk ke surga di akhirat. Gara-gara kenapa? Karena ini pasti dibaca oleh penghuni surga. Mana ayatnya? Al-A'raf ayat 43. Coba sekali lagi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, siapa sudah hafal Beneng? Siapa mau coba? Siapa sudah hafal? Ah, coba Ibu. Hadana. Masya Allah. Ya Pak, coba. Ya. Laula an hadanallah. Ya. Satu lagi ibu-ibu. Siapa lagi Bu? Ya, coba Bu.
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Bapak-bapak, siapa tuh? Satu lagi bapak-bapak. Weh, tidak ada. Ibu-ibu, siapa lagi? Ya, yang kerudung merah. Masya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Masya Allah. Ini berkahnya ini, alhamdulillah. Oke, lanjut. Lihat ayat 44. Betul nggak Ustaz bisa bicara penduduk surga dan penduduk neraka? Bisa. Jadi kalau na'udzubillah bapaknya di surga, anaknya di neraka, ya Allah, sedihnya itu. Karena bilang yuk dong nak. Ku bilang memang nak salat subuh ki. Ya. Saya bu anakku biar mami dia mengantuk begini, tidak ada masalah. Ku paksa bangun. Ya. Biar dia tidur begini. Paksa bangun, biar dia mengantuk. Mengantuk kayak ku gendong ke depan toilet, ku gendong. Ya, biar dia menangis, tidak apa-apa. Karena dia kalau besar dia akan ingat ini jasa-jasa saya. Kalau dia tidak ingat jasa-jasa saya di dunia, paling tidak nanti dia syukur di akhirat. Dia sudah terbiasa ke masjid 5 waktu. Ya. Kalau tidak ke masjid, ku cari ki. Ya. Harus dipaksa bu. Ya. Oh Ustaz, belum pi balik, masih 7 tahun, tidak apa-apa. Paksa. Makanya kalau punya cucu, ada yang punya cucu sini? Banyak mito? Biasanya itu ada orang tuanya, cucu tak? Nah gampangkan. Biar mi dulu, belum pi balik. Jangan, kita sebagai neneknya kasih tegas. Kasih tahu anak tak, bilang jangan, biasakan dari kecil. Karena kalau tidak dibiasakan dari kecil, pasti susah kalau sudah besar. Oke, lanjut. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Baca, para penghuni surga menyeru, berbicara kepada para penghuni neraka. Iya. Apa dia bilang penghuni surga? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Coba baca nah. Para penghuni surga berkata, menyeru kepada para penghuni neraka. Sungguh, dia bilang penghuni surga, sungguh kami telah mendapati sesuatu, yaitu surga yang dijanjikan Allah kepada kami itu sudah benar. Kami sudah lihat apa yang dulu kami tahu tentang surga, ada semua, benar semua. Apakah kamu, dia bertanya, apakah kamu telah mendapati pula azab yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Jadi penghuni surga dia bilang begini, kira-kira bahasa Makassarnya, udah pas semua mina janji ke Allah di dunia. Ada semua kulihat di sini. Kau ya bagaimana? Misalkan toh nauzubillah ini tuh, Bu. Nauzubillah kalau anak tak tuh nauzubillah. Tetangga tak mula, tetangga tak yang jahat ya. Kalau tetangga ya, bagaimana? Ada saya ku dapat semua mi janjinya Allah. Kita Bu bagaimana kita dapat semua mi? Dia bilang, iya ku dapat semua, menyesalku, kira-kira begitu. Nah, ini gambarannya. Betul atau tidak? Lihat ayatnya. Ya. Kemudian, siapa itu? Siapa itu penduduk neraka? Ayat selanjutnya. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta menginginkan jalan yang bengkok. Apa itu yang maksud jalan bengkok? Bikin dosa. Dia tidak mau jalan lurus. Makanya kita selalu bilang dalam surah Al-Fatihah yang kita pakai setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Yang lurus-lurus ke surga, yang belok-belok. Kenapa? Karena belok-belok banyak dosa. Mau masuk surga itu gampang Bu, lurus saja. Ihdina, tunjukkan kami siratal mustaqim, lurus saja. Suruh sholat,
Suruh zakat, zakat. Gampang atau tidak hidup? Gampang. Yang susah kalau syaitannya lebih kuat. Suruh sholat, malas. Suruh zakat, pelit. Setan itu. Ya, hati-hati. Sukanya gibahi orang. Padahal dosanya juga banyak. Ya. Janganlah Loki suka ceritai orang, Bu. Kenapa? Karena kalau kita ceritai jeleknya, dosanya dia dikasih kita. Inilah yang dinamakan Nabi orang bangkrut. Di hadapan sahabatnya bilang Nabi, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu, wahai sahabatku, siapa orang bangkrut di akhirat? Iya. Sahabat bilang, alladzi la dinara wala dirham, yang tidak punya dinar ya Rasulullah, tidak dirham. Salah, kata Rasulullah. Bukan, yang bangkrut, yang suka menzolimi orang, menceritai jelek orang, menggibahi orang, menjatuhkan orang. Lalu kemudian apa? Tu'khad min hasanatihim wa tu'ta li sayyi'atihim. Dia katakan, diambil kebaikannya dia, diambil dosanya itu orang dulu, dikasih ke dia. Kalau dosanya itu orang sudah habis, ya. Nah, masih banyak kezolimannya ini, orang yang sering ceritai orang ini jeleknya. Ini orang yang berbuat baik, kebaikannya dikasih orang yang dia ceritai jelek. Ini gosip makin habis amalan tak. Siapa yang paling banyak lakukan gosip, Pak? Perempuan. Tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Di sana ya, masjid jauh sekali. Tidak di sini insyaallah, tidak ada. Di sini insyaallah ibu-ibu soleha semua. Yang tidak suka ceritai jelek orang. Walaupun benar, misal kita tahu benar, jelek, dosa itu. Kita tahu bahwa dia bikin, mohon maaf, kita tahu dia bikin salah, kita tahu jeleknya, terus diceritai. Inilah yang dibilang ciri-ciri orang bangkrut. Kenapa, Bu? Dosanya dikasih kita. Makin banyak orang kita ceritai tentang jeleknya ini orang, makin banyak dosanya dikasih kita. Kalau habis nih dosanya, nah masih kita ceritai dia, sholat tak, nah kita kasih dia, kita capek tahajud, kita tapi pergi dikit gosip dikasih ke dia. Bahayanya. Perlu nanti tema khusus gosip. Bahaya gosip, boy. Panggil semua ibu-ibu kompleks tak toh? Baru kita tulis itu bahaya gosip, boy. Pasti datang semua ibu-ibu itu. Iya. Masya Allah. Ini coba lihat, Bu. Ya. Bahayanya itu orang berbuat dosa. Makanya jangan sampai cari jalan yang bengkok-bengkok. Nah, sekarang Ustaz ada yang tanya, bagaimana juga orang neraka? Ada juga pertanyaannya, ada. Coba lihat ayat 50. Iya. Bawa turun ki. Wanada ashabun nar. Ada mi? Di bawahnya Ji. Ayat 50. Wanada. Kalau tadi kan wanada ashabul jannah. Apa itu artinya al jannah? Surga. An-nar neraka. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Apa itu arti an-nar? Neraka. Lindungi kami dari siksa api neraka. Kalau tadi ayat 44, siapa yang bicara? Penghuni Sekarang ayat 50, siapa yang bicara? Penghuni. Kalau tadi pertanyaannya penghuni surga, saya sudah dapat semua janjinya Allah di surga. Apakah kamu sudah dapat janjinya Allah di neraka? Azabnya Allah? Dia bilang, qalu na'am. Iya, betul, saya sudah dapat. Sekarang, apa pertanyaannya penghuni neraka kepada penghuni surga? Ayat 50, lihat. Penasaran? Mau tahu? Kita baca. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal. Coba lihat apa dia bilang. Kalau tadi penghuni surga kan bilang gitu tadi. Iya, apa saya sudah dapat semua di surga. Kau apa? Ya, sekarang kalau penghuni neraka apa, Bu? Apa dia baca terjemahnya sama-sama? Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga. Apa dia bilang? Tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang Allah karuniakan kepadamu di surga. Apa dia bilang?
Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, yaitu air dan rezeki, bagi orang-orang kafir. Dan ingat, kafir di sini bukan hanya yang Kristen, Yahudi bukan. Yang kafir di sini termasuk yang masuk nanti di neraka adalah bisa jadi orang Islam di dunia tapi dia tidak sholat. Itu yang dinamakan kafir dalam artian kufur nikmat. Dikasih rezeki kesehatan tidak pakai sholat, dikasih rezeki bikin dosa. Itu yang dinamakan kufur nikmat. Jadi jangan bilang orang kafir di sini hanya orang-orang yang non muslim. Oh tidak, termasuk orang muslim yang bikin dosa yang karena kufur nikmat. Jadi saya tanya Bu, ada nggak percakapannya penghuni surga dengan penghuni neraka? Ada atau tidak? Ada. Kalau penghuni neraka apa dia bilang? Tidak bertanya nih. Kalau penghuni surga kan bertanya, saya sudah mendapatkan. Penghuni surga bilang, wa nada ashabul jannah, saya sudah mendapatkan janji Allah di surga. Dia tanya penghuni neraka, kamu sudah dapat atau belum? Sudah juga. Nah dapat, Tom itu janjinya Allah di neraka. Tapi kalau penghuni neraka bertanya, tidak begitu pertanyaannya. Apa dia bilang? Iya, bisa kau tuangkan sedikit air ke saya? Jadi Bu, coba Bu, lihat sini Pak. Bayangkan kalau yang bilang itu anak tak. Dia bilang, Pak, air dulu Pak dari surga. Panas kodon di neraka. Makanya Bu, kalau ada anak tak belum pakai jilbab, anak gadis, paksa pakai jilbab. Daripada kita tunggu nanti dia ayat 50 surah Al-A'raf, daripada kita tunggu dia nanti bilang, Mak, panas di neraka. Ada air kah, Mak? Siapa yang, perhatikan Bu, dengar ini baik-baik, Pak. Siapa yang biarkan anak gadisnya tidak pakai jilbab, sama dia mengatakan bahwa nanti di neraka kau bilang, Mak, minta air. Itu jina minta penghuni neraka kepada penghuni surga. Kenapa Pak? Panas sekali neraka. Baru kena ujung kuku kita mendidih di sini. Karena kata Nabi, api neraka itu lebih panas 70 kali lipat daripada api dunia. Ini hadis. Coba. Siapa Pak Tabeni Pak Bu? Itu masalah jilbab. Siapa yang biarkan anaknya tidak bangun sholat, maka nanti seakan-akan dia menunggu anaknya bilang, Pak adakah air? Kodong. Jadi Bu, lebih bagus kita tegas sekarang Bu. Iya. Ini alamin, biar bagaimana ku gendong depan mengamu biar ku tunggui. Iya. Betulan, bahkan biasa kadang-kadang saya masbuk hanya gara-gara tunggui dia marah-marah. Tapi saya bilang, ayo ikut. Iya. Karena saya tidak mau nanti dia di neraka baru dia bilang, Ipa, abi, mana air abi? Tidak mau. Saya mau masuk surga dengan anak saya, dengan istri saya. Maka saya kasih sama-sama. Kalau saya bangun, saya kasih bangun istriku. Istriku bangun, kasih bangun saya. Kalau saya tahajud, kasih bangun istriku. Istriku kasih bangun saya. Kalau saya mengaji, saya kasih tahu. Al-Amin sudah ngaji belum Umi? Sudah ngaji. Karena kita tidak mau ada satu di surga, satu di neraka. Inilah percakapan penghuni surga dan penghuni neraka.